Perkenalkan, nama saya Rewa Davi dari kelas 2D, NIM saya 2008 10001. Perkenalkan, nama saya Lalu Widase dari kelas 2D, NIM saya 2008 10004. Kenalkan, nama saya Sildatri Andriani dari kelas 2D, NIM 2008 10019. Perkenalkan, nama saya Bila Trantialu, saya dari kelas 2D, NIM saya 2008 10020. Bulan awal dari Accurate setelah kita memasukkan basis baru. Nah, di sini kita memilih bahasa karena kita bahasa Indonesia, maka kita milih bahasa Indonesia. Terus kita lanjut. Nah, di sini kita memilih tipe persiapan yang kita inginkan. Di sini kita pilih persiapan mahir. Terus kita lanjut. Nah, di sini kita memasukkan mata uang baru, mata uang. Nah, di sini kita lihat contoh. Contoh di sini memakai mata uang IDR dan SGD atau Indonesia dan Singapura dolar. Pertama kita masukkan dulu Indonesia, di sini nama IDR, terus nilai tukar 1, terus negara Indonesia, terus sini simbol RP. Terus kita langsung enter. Nah, di bawah kita isi Singapura dolar. Nah, kita lihat di contoh nilai tukar. Nilai tukar di sini 9.500. Kita masukkan di sini 9.500. Terus negara Singapura. Ini simbol SGD. Nah, terus kita lanjut. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita mengisi informasi periode perusahaan. Pertama kita isi nama perusahaan. Kita lihat contoh. Nah, di sini nama perusahaan PT Mandiri Furniture. Langsung kita copy saja. Kita copy. Terus masukkan alamat sesuai di contoh. Nah, terus kita masukkan tanggal mulai tutup buku seperti di contoh. Di sini tertulis 31 Maret 2016. Jadi kita di sini isi hapus dulu. Pertama 31 bulan 3 2016. Nah, tahun fiskal kita buat 16. Terus default periode sini tahun kita ganti 16. Terus sama ini kita ganti 3. Nah, untuk mata uang default tetap IDR. Terus kita lanjut. Nah, setelah itu di sini kita mengisi informasi pajak perusahaan. Pertama ke nomor seri faktur pajak. Kita lihat di contoh. Kita terus nomor NPWP kita lihat, kita copy lagi. Nah, terus nomor pengukuhan PKP kita lihat di sini, kita copy lagi, kita copy di sini, kita ganti tanggal pengukuhan PKP seperti di contoh. Di sini di contoh tertulis 1/3/2000, kita ganti di sini 1/3/2000. Nah, terus kita lihat lagi di contoh kode cabang di sini 000. Terus jenis usaha kita lihat ini contoh lagi. Di sini tertulis perdagangan, kita isi perdagangan. Terus kalau SPT kita lihat contoh lagi. Di sini tertulis, kita langsung copy aja. Kita copy. Terus lanjut. Nah, kita sekarang berada di langkah keempat. Di sini ada daftar akun. Nah, ini adalah daftar akun dari Accurate. Nah, ini tidak kita pakai kecuali 2 ini. Jadi kita hapus semua kecuali 2 ini. Sebelum itu kita di sini kita masukin opening balance equity. Nah, terus kita di sini langsung saja kita klik kanan. Kita hapus. Oke. Kita hapus semua. Atau bisa kita pakai Ctrl delete.
Nah, jika sudah, kita klik di sini impor di berkas. Kita di sini kita cari akun, kita cari dulu di ini kita ganti ke XLS, terus kita tabel 1 daftar akun, kita open. Nah, terus kita ambil data, kita tunggu. Nah, jika sudah, pertama kita hapus nomor akun, kita Ctrl Del, yes. Nah, jika sudah, kita isi di sini, kita samakan nomor akun, terus nama akun, nah semua kita samakan. Nah, di sini mata uang kita samakan juga, jangan sampai terbalik. Jika sudah, kita oke. Nah, terus di sini tipe akun, kita samakan juga tipe akun. Nah, di sini kita samakan juga bank, akun piutang, kita isi semua, persediaan. Tetap privasi tetap, akumulasi penyusutan, kita isi semua ya, kita samakan. Ingat ya, ini jangan sampai kebalik atau salah, harus disamakan semua. Nah, jika sudah, kita oke. Terus kita isi lagi bawahnya akun induk. Jika sudah, kita ambil data. Sudah, ini langsung kita import data. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah muncul seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini kita akun default mata uang. Nah, akun default mata uang kita ganti DR, terus ini kita ini piutang DR, sini pembayaran angka DR, ini kita isi juga pembelian IDR. Nah, diskon penjualan. Nah, terus di sini laba rugi. Ini kita akun baru, buat akun baru. Terus di sini kita kita namakan laba atau rugi. Rugi. Realisir. Terus kita pasang oke. Nah, di sini juga kita buat akun baru. Laba oke, tak terrealisir. Langsung oke. Ini jangan langsung di next. Nah, ini kita pindah ke server. Ini kita isi juga. Terus kita lanjut
Nah, di sini sudah muncul ya. Terus kita lihat di modul. Nah, di sini termin pembayaran yang terdapat di perusahaan untuk transaksi penjualan dan pembelian terdiri dari cash on delivery atau COD, jatuh tempo dalam waktu 30 hari atau net 30. Nah, di sini kita tambah. Nah, terus kita lanjut. Ini tadi kan informasi diskon. Ini kita isi diskon 0, jatuh tempo waktu 30 hari, keterangan net 30. Terus kita oke. Nah, ini untuk tunai, terus tambah. Nah, ini untuk COD, terus kita oke. Nah, jika sudah, terus kita tambah pajak. Di sini seperti di modul ini tertulis bahwa semua transaksi penjualan dan pembelian dikenakan PPN 10%. Harga jual barang belum termasuk PPN 10%. Nah, di sini kita beri keterangan PPN. Terus nilai 20%. Ini kita kode T. Nah, ini kita isi PPN keluaran. Di sini PPN masukkan. Nah, masukkan. Nah, jika sudah, kita oke. Setelah itu kita lanjut. Nah, di tipe pelanggan. Di sini kita lihat tipe pelanggan. Nah, di sini kita bisa lihat di modul materi 2. Nah, di sini tipe pelanggan itu ada 2, yang umum sama khusus. Nah, di sini kita tambah umum. Nah, di sini bawah kita ganti khusus. Nah, setelah itu kita mengisi di metode pengiriman. Nah, di metode pengiriman menurut materi 2 ini ada mobil kurir, mobil box, kurir, angkutan prima. Jadi kita tambah pertama mobil box. Nah, oke. Lalu kita tambah lagi kurir, sepeda motor. Terus tambah lagi angkutan prima. Terus kita enter. Nah, jika sudah, langsung kita lanjut. Nah, setelah ini kita impor berkas. Kita ambil data dulu, kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah, ini kita hapus, Ctrl delete, kita yes. Nah, ini kita isi samakan pelanggan umum khusus, kita oke. Terus di sini kita nomor pelanggan, kita samakan nama pelanggan Sematawang, kita isi ITR. Ini jangan sampai kebalik, kita samakan, terus kita oke. Nah, terus ini kita lanjut pajak pertama PPN. Oke. Terus saldo awal, nomor faktur, kita cari nomor faktur. Kita masukkan nomor faktur ini nomor faktur saldo awal. Terus kita ini tanggal faktur.
Nah, saldo per tanggal. Nah, terus syarat kita harus samakan. Isi COD, ingat jangan sampai kebalik, harus sama. Nah jika sudah, masih tanggal kita balik NNDT, terus iki. Ini kita ya ini kita centang. Nah setelah itu kita impor data, kita tunggu sebentar. Nah jika berhasil 6 data terimpor dan tidak ada yang gagal, terus kita oke. Nah setelah itu kita ke pemasok. Nah di sini kita import berkas dulu, kita cari berkasnya. Pemasok, kita open, terus kita ambil data, kita tunggu sebentar ya. Jika sudah, kita nah jika sudah ini kita hapus. Nah setelah itu kita isi nomor pemasok, nomor pemasok, terus nama pemasok, terus mata uang, terus ini jangan sampai kembali, ini DR, terus SGD, kita oke. Ini kita isi pajak pertama, BPN, oke. Setelah itu saldo utang kita isi saldo awal, terus nomor faktur itu kita isi nah kita isi nomor faktur saldo awal. Nah setelah itu tanggal faktur, kita isi tanggal faktur, kita isi saldo per tanggal. Nah setelah itu kita lanjut semua. Nah di sini syarat, kita isi syarat. Nah sudah kita isi lagi di sini kan COD, terus net oke. Kita sudah. Lanjutnya ke formasi tanggal. Nah formasi tanggal ini kita bulan kita tukar dengan dari, jadi bulan. Nah kita tukar, setelah kita tukar terus tentang satu persatu ya. Jika sudah, jika merasa benar, kita langsung ke import data. Nah jika benar, maka akan ada tulisan 5 data terimpor, 0 data gagal, dan kita oke. Kita tunggu sebentar. Nah jika sudah akan seperti ini. Nah setelah itu kita langsung lanjut. Nah sekarang kita di proyek. Nah untuk proyek ini kita lewati, kita lanjut, kita ke gudang. Nah gudang ini kita ganti, kita tambah. Nah di sini kita langsung ke gudang. Gudang ini kita tambah dulu, kita lihat di modul materi 3. Nah di sini kita tulis toko dan belakang. Jadi di sini kita klik belakang. Oke, kita langsung. Nah ini kita ganti logo. Setelah itu kategori barang tambah furniture, terus kita oke. Nah jika kita tambah lagi wallpaper,
kita oke, kita lihat di mode. Nah jika sudah, terus lanjut. Nah setelah itu kita ini kita isi persediaan wallpaper. Ini penjualan wallpaper, return penjualan wallpaper, diskon taruh, potongan penjualan, terus akun barang terkirim, harga pokok penjualan kita, harga pokok penjualan wallpaper, terus return pembelian. Di sini kita cari beban lain-lain. Terus akun barang belum ditagih kita isi, terus akun barang belum ditagih kita isi hutang barang belum tertagih. Nah setelah itu setelah semua sudah terisi, nah selanjutnya kita klik lanjut. Nah di sini akun default pesanan produksi. Nah ini kita isi persediaan dalam proses, terus virtual, isi barang diterima, terus expose. Nah setelah itu default akun closing cost, extend akun kita isi beban lain-lain. Nah setelah itu, jika sudah terisi semua, selanjutnya kita klik lanjut. Nah ini kita metode biaya kita pilih first in first out, terus langsung kita klik lanjut. Nah setelah itu kita import berkas, kita buka berkas, terus ini kita ubah file type jadi Excel. Nah di sini kita cari berkas daftar barang. Nah, setelah itu kita ambil data, kita tunggu. Nah jika sudah, pertama kita hapus dulu. Nah jika sudah, kita isi satu persatu ini kategori barang, kita samakan furniture, terus ini wallpaper. Jika sudah oke, terus lanjut ke nomor barang, kita isi nomor barang. Setelah itu kita isi lagi deskripsi barang, terus kita lanjut lagi tipe barang, kita samakan semua. Ini persediaan, kita isi persediaan, oke. Terus kuantitas, kita isi kuantitas juga, kita samakan gudang, dagang, toko. Jika sudah sama, kita oke juga. Nah setelah itu kita total biaya, kita samakan total biaya, terus unit, kita samakan unit 1, unit 2, terus unit 2, terus kode pajak penjualan, BPN. Oke, terus kita isi satu persatu, kita samakan daftar harga jual, salah, ini kode pajak pembelian, nah BPN, oke. Terus di bawah kita isi juga, kita samakan daftar harga jual 1, terus akun persediaan beban, terus persediaan furniture meja, kita samakan persediaan furniture kursi, persediaan wallpaper. Setelah itu kita oke, terus kita lanjut akun penjualan, terus penjualan furniture, kita tarik di sini, penjualan furniture, ini penjualan furniture, terus penjualan wallpaper kita cari penjualan wallpaper. Nah
penjualan wallpaper. Nah, jika sudah kita oke, kita lanjut. Akun writer penjualan, kita lihat di modul juga, klik nomor ini, kita isi juga writer penjualan furniture. Kita cari di sini. Jika ingin lebih mudah, kalian bisa langsung klik nomornya 442. Nah, writer penjualan wallpaper. Nah, setelah itu oke, terus kita lanjut ke akun HPP. Kita isi juga akun HPP, sorry salah. HPP furniture, kita cari juga HPP furniture. Terus ini bawahnya HPP wallpaper, terus oke. Terus akun writer pembelian, nah ini kita isi juga. Lalu ingat nomor awalan biar mudah nyari setiap wallpaper. Kita oke. Nah, setelah itu kita lanjut. Sudah keisi semua. Jangan lupa tanggal ini dibalik bulan sama tanggalnya. Di sini kita ganti bulan, terus ini tanggal. Jika sudah, jangan lupa untuk dicentang. Nah, setelah centang, terus langsung ke import saja. Kolom yang belum tidak diisikan. Ternyata ada salah, belum keisi karena tadi ada kesalahan, ini lupa diisi. Ini kita isi peran jadi. Nah, setelah sudah, kita cek dulu. Jika sudah, maka langsung kita import. Kita tunggu sebentar. Nah, langsung kita oke. Nah, akan keluar. Terus sudah ini kita lanjut. Tipe A saya tetapkan apa aja. Nah, di sini kita lihat di modul 4. Di sini kita mengisi secara manual sama tanah. Kita tambah, kita isi di sini tanah. Terus metodenya SSI sumur 0. Oke. Terus kita tambah lagi seperti di modul 4. Di sini ada bangunan permanen. Kita isi di sini bangunan permanen. Terus penyusutan ini kita bentar, kita lihat di modul trackline metode garis lurus. Terus estimasi waktu 20 tahun. Terus kita oke. Terus kita tambah lagi. Kita lihat di modul peralatan. Ini metodenya garis lurus. Terus ini tahun. Kita lihat di modul 4 tahun. Terus di oke. Nah, setelah itu ya, maka kita langsung saja lanjut. Nah, ini kita lihat di modul. Di sini tipe aset tetap kita isi sama tanah. Kita tambah dulu di sini tanah. Terus tipe aset kita lihat di modul. Ini tanah. Terus kita oke. Terus kita tambah lagi di sini kita lihat modul gedung. Di sini kita isi gedung. Terus kita di sini isi juga bangunan permanen. Terus kita oke. Kita lihat modul lagi biar tidak salah. Terus kita tambah peralatan. Terus di sini kita pilih peralatan. Terus kita oke. Setelah itu selanjutnya, jika sudah semua dan sudah benar, maka kita lanjut. Kita di daftar aktiva tetap. Nah, di sini kita import
ini kita jangan lupa untuk ganti file tipe, kita ganti Excel, kita cari. Nah, ini kita buka tabel 5 daftar aset tetap, kita open. Nah, jika sudah, ambil data, kita tunggu. Nah, jika sudah, ini kita jangan lupa untuk hapus. Kita isi satu persatu. Di sini kita samakan soal tipe aset tetap. Kita isi tipe tetap. Nah, ini kita samakan ya, tanah sampai kebalik, peralatan, kita oke. Kita lanjut, kita isi kode aktiva, deskripsi aset, kita buka di sini, kita keterangan aktiva, terus kuantitas, kita isi kuantitas, kita isi kuantitas, terus tanggal pembelian, kita tanggal pembelian, terus tanggal pemakaian, umur bulan. Nah, selanjutnya kita isi di bawah sumber dana, terus metode penyusutan. Ini kita isi tidak terdepresiasi, terus garis lurus, kita isi metode garis lurus, terus oke. Terus kita lanjut, aset tetap, kita isi aset tetap pajak, kita cari aktiva tetap pajak, kita isi aktiva tetap pajak. Terus di sini definisi kita benar, berarti kita isi ke benar, kita oke. Terus kita lanjut, kita di sini isi akun sumber dana, berarti kita isi sumber dana. Terus kita bawa akun, kita isi akun aset, kita isi akun aktiva. Terus kita isi ini, kita isi tanah, terus gedung, kita isi gedung, terus peralatan, kita isi peralatan, terus oke. Nah, selanjutnya kita isi semua ya, akun bebas beban depresiasi. Di sini kita isi beban penyusutan, kita isi beban penyusutan, kita cari di sini penyusutan gedung. Terus di sini kita beban penyusutan peralatan, kita cari. Nah, terus kita oke. Setelah itu kita lanjut ke akun akumulasi depresiasi, terus kita isi gedung, akun penyusut gedung, terus sumber dana, kita cari kita kelupaan satu, ternyata akun akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi, ini kita akun gedung, ini terus peralatan, terus oke. Ini kita akun sumber di akun sumber dana, berarti akun sumber dana ini kita akun sumber dana ini kita nanti opening balance equity, terus kita oke. Jika sudah, di sini akan hilang. Terus ini jika sudah, maka langsung kita bulan, terus hari. Nah, jika sudah, maka kita langsung import data. Oh, ternyata berhasil, dan akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut. Nah, ini kita sudah selesai, ini hasilnya. Nah, terus kita lanjut. Nah, selesai. Nah, makasih. Sebelum masuk pada transaksi pertama, kita masukkan data quick setup
yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian masukkan kata kunci yang tersedia pada layar. Lalu masuk ke persiapan yang ada pada kiri atas. Kemudian pilih preferensi, lalu klik fitur dan centang pakai penjual, kemudian klik OK. Kemudian masuk ke daftar, lalu pilih daftar lainnya dan pilih batasan komisi. Kemudian kita buat data baru. Masukkan kode komisi MF1001. Selanjutnya di sini kita pilih jumlah dari faktur dalam batasan 300.000 sampai dengan 1 miliar. Presentasenya kita ketik 3% per faktur. Kemudian klik OK. Transaksi 1. Transaksi 1 kita masuk ke penjualan, lalu pilih penawaran penjualan, masukkan order buy, masukkan penawaran ke PT Jaya Raya, kemudian masukkan nama penjual Andri Senior, masukkan quit number SKMF 160001. Kemudian klik item, lalu klik enter dan sesuaikan pada tabel soal. Simpan dan tutup. Transaksi 2. Sekarang kita masuk ke transaksi 2. Kita masuk ke penawaran, penjualan order buy. Kita masuk sesuai soal. Transaksi 3. Sekarang kita masuk ke transaksi 3. Kita masuk ke pesanan penjualan. Lalu kita pilih Jaya Raya PT. Kemudian masukkan PO nomor sesuai soal. Selanjutnya kita masukkan SO number, SO date, dan ship date. FOB tidak usah diisi. Lanjut ke ship via dan kita pilih mobil box. Pilih penawaran lalu centang, kemudian klik OK. Lalu kita ubah quality menjadi 8 dan hilangkan diskon, kemudian klik enter. Kemudian klik uang muka dan ganti unit pitch menjadi 18 juta, kemudian enter seterusnya. Lalu kita ubah invoice nomor, invoice date, nomor sesuai soal. Lalu klik bayar. Kemudian ganti from nomor, payment date sesuai soal. Quick date juga kita ganti dan kemudian kita simpan dan tutup.
Transaksi 4. Kemudian kita masuk ke transaksi 4. Kita langsung saja masuk ke persiapan dan pilih preferensi. Lalu fitur, kemudian centang gudang per barang. Lalu klik OK. Kemudian kita masuk ke faktur penjualan. Lalu masuk pelanggan dan pilih pelanggan tunai IDR. Sekarang kita ganti invoice nomor, invoice date, ship date sesuai dengan soal. Lalu penjual kita pilih Rudi Pramono. Sekarang masuk item sesuai soal. Setelah memasukkan item, lalu klik bayar. Kemudian payment date dan quick date kita samakan sesuai soal. Kemudian simpan dan tutup. Transaksi 5. Sekarang kita lanjut ke transaksi 5. Kemudian kita masuk ke pengiriman pesanan. Lalu kita pilih Jaya Raya PT di pelanggan. Selanjutnya kita ganti delivery number, delivery date sesuai dengan soal. Lalu kita pilih mobil box di ship via. PO number kita masukkan juga sama seperti yang di transaksi 3. Kemudian pilih pendanaan dan centang item lalu klik OK. Lalu kita kurangi kursi kantor menjadi 6. Kita pilih lagi, pilih pesanan dan centang lagi seperti tadi dan klik OK. Lalu kita ganti gudang menjadi toko. Kemudian kita simpan dan tutup. Transaksi 6. Sekarang kita masuk ke transaksi 6. Kita masuk ke permintaan pembelian. Kita ganti request number dan request date sesuai dengan soal. Kemudian kita masukkan item kursi kantor. Kemudian kita ganti quantity menjadi 20 dan request date kita ganti juga menjadi 12 April 2016. Kita masukkan item lagi, meja kantor 0, 1, 2, 3 dan quantity kita jadikan 20 juga. Tanggal kita ganti juga sama seperti yang di atas. Kita pilih item sama seperti di atas. Quantity kita jadikan 10. Kemudian kita simpan tutup. Transaksi 7. Sekarang kita masuk ke transaksi yang ke-7. Kita masuk ke pesanan, pembelian, klik item vendor, lalu pilih PIR internasional. Kita ganti nilai tukarnya menjadi 9.700. Kemudian klik OK. PO number dan PO date kita ganti sesuai soal. Shift via kita pilih angkutan prima. Klik requisition, lalu centang dan klik OK.
item kursi kantor kita hapus. Kita ganti unit pitch menjadi 85 dan 90. Simpan dan tutup. Kemudian kita pilih vendor Semesta Alam PT. Ini kita ganti juga seperti soal. Ship via kita menggunakan mobil box. Kemudian kita pilih requestion, lalu centang dan klik OK. Harga kita ganti juga sesuai soal. Lalu kita simpan dan tutup. Sekarang kita masuk ke transaksi 8. Kita masuk ke penjualan. Kemudian masuk ke faktur penjualan. Seperti biasa, kita pilih Jaya Raya PT. Invoice date kita ganti sesuai soal. Kita pilih pengiriman, kemudian centang dan klik OK. Ship date kita ganti sesuai soal. Kemudian simpan dan tutup. Kita masuk ke materi 6. Buka database, pilih lokal kita, masukkan data dan harap menunggu. Masukkan kata kunci yang tertera di layar, kemudian klik OK. Ke persiapan. Lalu pilih preferensi. Kita masuk ke pembelian. Lalu pilih setelah barang diterima. Kemudian klik OK. Transaksi 9. Sekarang kita masuk ke pembelian. Masuk lagi ke penerimaan barang. Lalu pilih Semesta Alam PT. Kemudian kita ganti sesuai soal. Pilih pesanan, lalu centang dan klik OK. Masuk ke persiapan, klik preferensi, kemudian masuk ke pembelian. Kemudian kita ganti akun, selisih barang belum tertagih menjadi selisih barang diterima. Lalu klik OK. Kemudian simpan dan tutup. Sekarang kita masuk transaksi 10. Lalu masuk ke faktur pembelian. Seperti biasa kita ganti menggunakan PIR internasional. Di sini kita ganti nilai tukar menjadi 9.750. Lalu klik OK. Seperti biasa, kita ganti sesuai soal. Pilih pesanan, centang item, lalu klik OK. Kita masuk ke beban. Pilih item, kemudian pilih beban angkut pembelian, lalu enter. Kita ganti amount menjadi 102, kemudian enter. Lokasi kita centang ke pemasok lain, kita juga centang. Di sini kita pilih baru, kita tulis angkutan prima. Lalu masuk ke Tremin, lalu pilih net 30. Lalu
pajak 1, kita pilih PPN 10%. Kemudian kita klik OK dan lalu simpan dan tutup. Sekarang kita masuk ke transaksi 11. Kita masuk ke pembelian. Lalu pilih faktur pembelian. Kita pilih semesta alam. Seperti biasa, kita ganti sesuai soal. Kemudian kita pilih penerimaan barang. Kita centang item dan klik OK. Kemudian simpan tutup. Sekarang kita masuk ke transaksi 12. Masuk ke persediaan. Di sini kita ganti sesuai soal. Kemudian kita pilih akun baru. Lalu kita beri nama persediaan dalam proses. Kemudian klik OK. Pilih item. Lalu klik KK STD 012. Quality kita kasih 5, sama seperti di atas. Quality kita kasih 5 juga. Kita masuk beban. Pilih item beban operasional lainnya. Kemudian kita kasih keterangan biaya modifikasi amount 1.200.000, kemudian simpan dan tutup. Transaksi 13. Kita masuk ke kas bank. Masuk ke pembayaran. Kita pilih Bank Mandiri IDR. Voucher number kita ganti sesuai soal. Date kita ganti juga sesuai soal. Memo kita ketik pembayaran listrik, air, telepon. Masuk ke akun number. Kita pilih item beban listrik, air, dan telepon. Amount kita ganti menjadi 1.115.200 rupiah. Memo kita ketik listrik. Seperti biasa, amount kita ganti juga menjadi 415.313 rupiah. Lalu klik enter. Seperti biasa, pilih beban listrik, amount kita ganti menjadi 511.150 rupiah. Kemudian memo telepon, total amount 2.441.663 rupiah. Kemudian
simpan dan tutup. Sekarang kita masuk ke transaksi 14. Masuk ke pembayaran listrik, air, dan telepon. Filter tanggal 18 April 2016 sampai 18 April 2016. Kemudian perbarui. Lalu klik. Kita simpan transaksi dengan deskripsi, pembayaran, beban listrik, air, dan telepon. Kemudian klik OK. Kemudian salin transaksi. Lalu pilih item M002. Klik OK. Simpan dan tutup. Sekarang kita masuk ke transaksi terakhir, transaksi 15. Masuk ke aktivitas, lalu pilih pembayaran pesanan, nomor pesanan seperti di soal, tanggal selesai juga seperti yang di soal. Nomor barang kita pilih seperti di soal. Kuantitas kita ganti 5, persen kita ganti 30, lalu enter. Kita pilih item seperti di soal. Kuantitas kita ganti 5% dan kita ganti 70. Kemudian kita klik OK.